Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai, apa kabar? Sudah pada makan siang kan? Muhammad Wahyu untuk memimpin doa. Doanya cukup di dalam hati saja ya. Silakan M Wahyu. Untuk kehadiran, silakan Ananda nanti ya isi link absen yang sudah Ibu kirim di grup kita. Sebelum kita memulai materi kita pada pertemuan ini, siapa yang masih ingat apa materi yang kita bahas di minggu lalu? Tentang permintaan dan penawaran, Bu. Permintaan dan penawaran. Untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi kita tentang pergeseran dan pergerakan kurva permintaan dan penawaran, kemudian fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Sudah ada yang membuka bahan ajar yang Ibu kirim tadi? Gambar pasar kan? Ya. Nah, untuk hari ini seperti yang Ibu bilang tadi, kita belajar tentang penawaran. Pergerakan pada kurva permintaan itu adalah pergerakan titik di sepanjang kurva. Sedangkan pergeseran itu adalah pergeseran kurva ke kanan atau ke kiri. Kalau dari titik D ke titik D1 itu atau ke titik D2 itu namanya pergerakan. Nah, pergerakan itu terjadi karena terjadinya kenaikan harga. Ya, ini berlaku apa? Ceteris paribus. Artinya apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu dianggap tetap kecuali harga. Jadi yang berubah itu cuma harga. Makanya terjadi pergeseran titiknya itu. Bagaimana bentuk dari fungsi permintaan? Bentuk fungsi permintaan itu QD sama dengan A dikurang B dikali P. Dah. A itu Q itu adalah jumlah barang yang diminta, P itu harga barang per unit, sedangkan A itu adalah angka konstanta, B itu adalah gradien atau kemiringan. Nah, bagaimana cara menentukan fungsi permintaan? Itu rumusnya adalah P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Pergerakan kurva penawaran itu adalah pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva penawaran yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari perubahan harga. Kurva penawaran bisa mengalami pergeseran baik dia ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran itu terjadi karena terjadinya perubahan jumlah produk yang ditawarkan. Nah, jadi faktor-faktor yang mengakibatkannya itu adalah faktor-faktor selain dari harga, ya kan? Nah, itu namanya pergeseran. Kalau harga yang mempengaruhi, dia hanya bergeser. Bentuk fungsi penawarannya QS sama dengan A ditambah B dikali P. Q itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan P adalah harga barang per unit, sedangkan A adalah angka konstanta, dan B adalah gradien atau kemiringan. Bagaimana cara menentukan
fungsi permintaan sama rumusnya dengan fungsi permintaan dan penawaran itu sama. Ya, rumusnya tetap sama. Itu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Sampai di sini ada pertanyaan? LKPD sudah ada dibuka? Ada dibuka LKPD-nya? Ada dibuka? Ada, Bu. Ada. Dah, silakan masuk ke grup WA-nya masing-masing. Kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusinya. Jelaskan bagaimana pergerakan kurva permintaan dan penawaran. Pergerakan kurva adalah pergerakan titik yang berada di samping kurva permintaan. Kalau penawaran apabila ada perubahan jumlah produk yang diminta konsumen akibat faktor produksi. Untuk permintaan, fungsinya adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara variabel harga dengan variabel jumlah barang. Kalau penawaran, fungsinya adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Mari kita simpulkan. Pertanyaan yang pertama tadi apa? Kelompok 3. Pertanyaan. Jelaskan bagaimana pergerakan kurva permintaan dan penawaran. Ya. Pergerakan tadi sudah Ibu sampaikan kan, bahwasanya pergerakan kurva permintaan itu kalau dia dikatakan bergerak berarti dia di dalam satu posisi ya, dalam satu garis. Berarti dia bisa bergerak ke atas ataupun ke bawah. Itu akibat dari apa? Terjadinya perubahan harga. Ya. Tapi kalau dia pergeseran itu berarti dipengaruhi oleh faktor-faktor permintaan itu sendiri dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran untuk kurva penawaran. Nomor 3 soalnya apa? Diketahui harga suatu barang Rp10.000 dengan jumlah harga yang diminta Rp2.500, kemudian harga turun menjadi Rp9.000 dan jumlah permintaan menjadi Rp3.000. Tentukan fungsi permintaannya dan gambarkan grafiknya. Ini tahu rumus yang mana kita gunakan? Tahu rumusnya? Fungsi permintaan. Apa? Untuk P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Itu rumusnya. Dan baru nanti setelah kita ketahui berapa fungsi permintaannya, baru bisa kita gambarkan grafiknya. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang tentang titik keseimbangan. Ya, keseimbangan pasar. Jadi kita lanjutkan materinya minggu depan tentang keseimbangan pasar. Pimpin doanya dalam hati untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.